saya memohon kepada semua para bobotoh, jangan sampai ada hal yang tidak diinginkan. Apa hal yang tidak diinginkan? Hukuman finansial, ya, kemudian larangan bermain tanpa. Halo bobotoh, salam dunia. Kembali lagi di channel One Leg Sport. Seperti biasa, kita akan membahas seputar Maung Bandung. Kadang sejarah tidak hancur karena lawan yang terlalu kuat, tapi karena rumahnya sendiri yang terbakar perlahan-lahan. Dan hari ini, ketika Persib Bandung tinggal selangkah lagi menulis sejarah yang mungkin sulit diulang puluhan tahun ke depan, desu badai itu datang dari arah yang tidak pernah diduga. Persib Bandung tinggal butuh 1 poin lagi untuk memastikan sejarah tripit itu nyata. Cuma 1 poin, 1 langkah kecil menuju catatan emas Liga Indonesia. Karena saat ini Persib Bandung unggul 2 poin dari Borneo FC. Sementara Liga hanya menyisakan 1 pertandingan, yakni lawan Persib adalah Persijap Jepara. Artinya, menang atau bahkan imbang pun, Persib resmi jadi juara Liga 1 3 kali beruntun. Sebuah sejarah yang gak pernah semua klub bisa disentuh. Tapi ironisnya, di saat momen besar itu sudah ada di depan mata, Persib justru dihantam kabar yang bikin sesak dada. Denda demi denda datang bertubi-tubi. Bukan jutaan, bukan ratusan juta, tapi miliaran rupiah. Dan yang paling bikin nyesek, uang itu hilang bukan karena klub gagal di atas lapangan, tapi karena ulah bobotoh toksik. Sebelum kita bahas lebih dalam, jangan lupa untuk dukung channel One Leg Sport dengan cara like, share, dan subscribe. Jikalau sudah, mari kita bedah lebih dalam. Player, petasan, segala macam. Spesifik ketika pertandingan berlangsung. Persib juara, tapi malah tekor. Coba bayangkan, pemain jungkir balik 1 musim penuh, pelatih dihujat ketika kalah, manajemen mati-matian bangun nama Persib Bandung sampai level Asia. Tapi semua hampir sempurna. Justru datang pukulan dari supporter sendiri. AFC resmi menjatuhkan denda sekitar 3,5 miliar kepada Persib Bandung akibat kericuhan dan perilaku supporter saat laga ACL II melawan Ratchaburi. Belum selesai sampai di situ, Persib juga sebelumnya sudah kena denda dari PSSI sebesar 455 juta rupiah. Dan yang bikin publik makin shock, Deputi CEO Persib Bandung Fadit mengungkapkan kalau total denda Persib sepanjang musim ini bahkan sudah menembus lebih dari 5 miliar. Angka yang gak kecil bahkan buat klub sebesar Persib Bandung. Dan disinilah ironi paling sakit itu muncul. Hadiah juara Liga 1 musim ini sekitar 7,5 miliar rupiah. Artinya, hampir seluruh hadiah juara Persib Bandung habis hanya untuk membayar hukuman. Gila, klub berjuang 1 musim penuh, pemain berdarah-darah di atas lapangan, tapi uang penghargaan yang seharusnya jadi simbol kejayaan malah nyaris lenyap buat bayar denda. Persib juara di lapangan, tapi secara finansial seperti dihukum habis-habisan. Di tengah suasana panas itu, Pak Adit akhirnya buka suara dan jujur. Nada bicaranya terasa penuh kekecewaan karena manajemen Persib sebenarnya sedang berusaha membawa klub ini naik level. Bukan cuma dominan di Indonesia, tapi juga dihormati di Asia. Tapi bagaimana klub bisa berkembang kalau setiap musim harus keluar uang miliaran hanya untuk membayar hukuman? Ini bukan lagi soal kalah atau menang pertandingan, tapi soal bagaimana perilaku tribun bisa menghancurkan kerja keras satu klub. Yang paling menyakitkan, Persib Bandung sebenarnya sedang menikmati musim luar biasa. Tinggal 1 langkah lagi menuju sejarah trifit. Tapi bukan menikmati momen emas itu, manajemen malah pusing harus memikirkan denda yang terus datang. Dan semakin banyak denda keluar, semakin besar juga pertanyaan publik. Sampai kapan klub harus jadi korban akibat ulah oknum segelintir? Kenapa hukuman terasa tidak konsisten? Disinilah suasana mulai makin panas, karena di media sosial sekarang muncul satu pertanyaan besar dari publik. Kenapa hukuman di sepak bola Indonesia terasa sangat berbeda? Nama Persija Jakarta kembali ikut terseret dalam pembahasan itu. Banyak supporter mempertanyakan kenapa supporter masih beberapa kali terlihat hadir. Kenapa beberapa cewek terasa cepat hilang begitu saja, tapi hukuman yang keluar tidak sebesar yang diterima Persib Bandung. Nah, sekali lagi, ini bukan soal menyerang klub tertentu, tapi ini soal pertanyaan publik tentang konsisten regulasi. Karena kalau Persib Bandung bisa kena miliaran akibat kerusuhan tribun, maka publik pasti akan bertanya, apakah semua klub benar-benar diperlakukan sama? Dan semakin pernyataan itu dijawab, maka rasa curiga supporter bakal terus tumbuh. Kasus PSM ini sudah beda level.
Tapi di tengah panasnya perdebatan itu, muncul kasus baru yang bahkan lebih mengerikan. Kerusuhan dalam laga PSM yang sekarang mulai jadi sorotan nasional. Dan bedanya dengan kasus Persib Bandung, kali ini situasinya jauh lebih serius. Karena bukan cuma chaos tribun, tapi juga menyentuh pemain secara fisik. Eliano dikabarkan sempat kena pukul. Bahkan Jupe disebut mendapatkan tendangan di tengah kericuhan. Nah, kalau sudah begini, ini bukan lagi sekedar rivalitas panas antar supporter. Ini sudah masuk level keamanan pertandingan yang gagal dikendalikan. Karena dalam sepak bola modern, keselamatan pemain adalah harga mati. Bayangkan kalau pemain sampai takut turun ke lapangan. Bayangkan juga kalau keluarga pemain melihat pertandingan yang seharusnya jadi hiburan malah berubah menjadi ancaman keselamatan. Itu sebabnya kasus PSM sekarang mulai membuat banyak orang penasaran seberapa berat hukuman yang bakal dijatuhkan oleh PSSI. Persipura pernah dihukum berat, PSM bisa lebih parah atau tidak? Indonesia pernah punya contoh kasus yang mirip. Persipura Jayapura pernah mendapat hukuman berat setelah terjadinya kerusuhan supporter dan invasi di lapangan. Dampaknya gak main-main, ada sanksi tanpa penonton dan denda ratusan juta rupiah. Tapi sekarang publik mulai membandingkan, kalau Persipura saja bisa dihukum sehebat itu akibat kerusuhan supporternya, lalu bagaimana dengan kasus yang pemainnya sampai disentuh secara fisik? Disinilah ketegasan itu mulai terasa, karena PSM Makassar sekarang benar-benar berada di bawah sorotan. Kalau PSSI terlalu lunak, publik bakal marah. Tapi kalau hukumannya terlalu berat, suasana sepak bola Indonesia juga bisa makin panas. Hukuman apa yang mungkin diterima oleh PSM Makassar? Menurut banyak pengamat, ada beberapa kemungkinan hukuman yang bisa muncul. Mulai dari denda ratusan juta, laga tanpa penonton, penutupan tribun, sampai kemungkinan pengurangan poin kalau dianggap gagal total dalam menjaga keamanan pertandingan. Dan jujur saja, kasus ini bakal jadi ujian besar buat PSSI sendiri. Karena masyarakat sekarang bukan cuma melihat siapa yang salah, tapi juga melihat apakah federasi benar-benar berani berlaku adil untuk semua klub. Sepak bola Indonesia maju, tapi mentalnya masih tertinggal jauh. Dan akhirnya kita sampai pada satu kenyataan yang paling menyedihkan. Persib Bandung sebenarnya sedang berada di ambang sejarah besar. Tinggal 1 poin lagi menuju tripit juara. Sesuatu yang mungkin belum tentu bisa diulang 10 atau bahkan 20 tahun ke depan. Tapi di saat momen itu datang, yang dibicarakan justru denda, kericuhan, dan kekerasan. Bukan soal taktik, bukan soal permainan indah, tapi soal chaos yang terus berulang di sepak bola Indonesia. Karena sejatinya, supporter adalah nyawa bagi klub. Tapi kalau rasa cinta itu berubah menjadi amarah tanpa kontrol, maka yang hancur bukan cuma pertandingan, tapi juga masa depan klub itu sendiri. Kalau budaya toksik terus dipelihara, jangan mimpi sepak bola Indonesia bisa benar-benar dihormati di Asia. Sekarang giliran kalian yang bicara. Kalau menurut kalian, apakah hukuman untuk Persib Bandung sudah terlalu berat? Dan apakah PSM bakal menerima hukuman yang lebih keras setelah pemain Persib Bandung sampai terkena kontak fisik oleh supporter PSM? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk dukung channel One Like Sport dengan cara like, share, dan subscribe. Hatur nuhun, bobotoh salam dunia sudah mendukung channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hormati ya semua. Kita menjaga ini permainan Persib ini sangat bagus dan ini juga akan final nanti di hari Sabtu ya tanggal